Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandi. Saya mahasiswa Universitas Pajajaran, jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 2019. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya untuk memenuhi tugas metode analisis isi. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Kunto Adi Wibowo dan Bapak Iksan Fadi yang telah membimbing saya untuk melakukan dan membuat proposal penelitian ini. Baiklah, kita langsung saja masuk kepada presentasi pada sesi kali ini. Penelitian ini merupakan penelitian analisis isi konten yang mana berjudul unsur bauran komunikasi pemasaran pada playlist video brand Samsung di channel YouTube Gadgetin pada periode 2018 hingga 2020. Dari judul yang telah saya sebutkan sebelumnya, terdapat latar belakang kenapa judul tersebut saya jadikan sebuah judul atau sebuah penelitian. Terdapat 3 inti pokok bahasan dari judul saya tersebut. Yang pertama yaitu berkembang pesatnya neomedia. Berkembang pesatnya neomedia menjadi alasan saya untuk menjadikan YouTube sebagai populasi atau objek dari penelitian saya. Kenapa? YouTube sangat penting dan sangat banyak dipakai oleh para remaja. Maka dari itu penting untuk diadakan penelitian terkait objek penelitian yaitu YouTube. Next yaitu YouTube sebagai media promosi produk. Sekarang YouTube tidak hanya dijadikan sebagai media hiburan, namun juga dijadikan sebagai media pemasaran atau promosi produk. Bukan si YouTube-nya yang membuat, tapi si konten kreator lah yang menjadikan konten-konten yang ia buat sebagai agen untuk mempromosikan produk-produk dari brand-brand ternama. Yang ketiga, banyaknya promosi pengiklanan di channel Gadgetin juga menjadi alasan saya untuk melakukan penelitian ini. Nah, ketiga pokok bahasan tersebut menimbulkan rumusan masalah di mana saya penasaran untuk mencari tahu apakah sebenarnya terdapat unsur bauran pemasaran di channel Gadgetin atau tidak, dan bagaimana kira-kira perbedaan masing-masing unsur pemasaran yang terdapat di channel Gadgetin tersebut. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konten video yang terdapat pada channel Gadgetin, di mana konten tersebut apakah mengandung atau tidak mengandung unsur bauran komunikasi pemasaran. Dan jika memang tujuan tersebut tercapai, maka timbullah sebuah pertanyaan atau RQ, di mana apakah unsur-unsur tersebut dapat mempengaruhi efikasi atau motivasi audiens untuk menonton video yang terdapat di channel Gadgetin. Nah, hal tersebut dapat dijawab oleh penelitian-penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti selanjutnya. Peneliti merumuskan 3 hipotesis. Yang pertama, peneliti menduga terdapat bauran komunikasi pemasaran pada playlist video brand Samsung di channel YouTube Gadgetin. Yang kedua, peneliti menduga pada hipotesis kedua terdapat perbedaan frekuensi dan berbagai elemen paparan unsur bauran komunikasi pemasaran pada setiap playlist video brand Samsung di channel YouTube Gadgetin. Dan yang ketiga, peneliti menduga pada hipotesis ketiga tidak terdapat perbedaan frekuensi dan berbagai elemen paparan unsur bauran pemasaran pada playlist video brand Samsung di channel YouTube Gadgetin. Ketiga hipotesis ini dapat dibuktikan dari hasil analisis uji yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian inilah metode analisis isi dengan teknik uji statistika, inferensia, dan deskriptif. Terkait populasi dan sampel, penelitian ini menggunakan populasi video pada playlist brand Samsung di channel YouTube Gadgetin pada periode 2018 hingga 2020. Sedangkan untuk sampelnya, peneliti menggunakan 42 sampel playlist video brand Samsung. Hal tersebut didasarkan atas dasar hasil metode sensus dikarenakan jumlah populasi tidak mencukupi atau tidak cukup 50 atau kurang dari 50. Sedangkan untuk variabel pada penelitian ini adalah unsur bauran pemasaran. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode sensus. Hal tersebut dikarenakan jumlah populasi tidak mencukupi syarat untuk melakukan teknik pengumpulan data lainnya. Karena itu, dengan populasi yang berjumlah 50 cukup menggunakan metode sensus. Selanjutnya, untuk teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis data statistika deskriptif dan statistika inferensia. Untuk teknik analisis data statistika inferensia digunakan SPSS sebagai aplikasi untuk menguji conformity test.
Selanjutnya untuk uji validitas digunakan face validity, sedangkan untuk uji reliabilitas digunakan aplikasi atau website Denfleron dengan melihat percent agreement dan frekuensi coherence alpha yang tertera. Dapat kita lihat pada slide yang telah tertera, dinyatakan bahwa persen agreementnya di atas 90%, di mana hal tersebut membuktikan bahwa data tersebut reliable atau memenuhi syarat untuk reliabilitas yang sangat bagus. Oke, selanjutnya tampak pada layar presentasi hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Yang pertama, kita masuk kepada uji statistika deskriptif. Dapat kita lihat pada tabel distribusi frekuensi, terdapat presentasi dan frekuensi dari setiap variabel. Tabel ini dapat membuktikan hipotesis pertama, yaitu yang menyatakan bahwa terdapat unsur bauran pemasaran dengan jumlah frekuensi yang tertera dan presentasi yang tertera. Dan hal ini membuktikan hipotesis yang pertama. Selanjutnya kita next pada slide selanjutnya, yaitu untuk membuktikan hipotesis kedua dan ketiga, yang mana dilakukan uji statistika complementary test. Adalah sebuah uji yang menggunakan teknik tes independen dengan cara membandingkan rata-rata dua variabel dengan patokan jika nilai signifikansi tilde lebih kecil dari 0,5, maka terdapat perbedaan antara dua variabel tersebut. Nah, pada slide presentasi dapat terlihat tiga tabel, yang mana tabel pertama membuktikan perbedaan antara mu PK dan mu PS, tabel kedua membuktikan perbedaan antara mu PS dan mu PP, dan tabel terakhir membuktikan perbedaan antara mu PP dan mu HM. Dapat kita simpulkan pada tabel pertama tidak terdapat perbedaan signifikan frekuensi paparan antara variabel periklanan dengan variabel promosi penjualan, dikarenakan nilai signifikansi menunjukkan angka 0,82, di mana angka tersebut lebih besar dari 0,05. Nah, pada tabel kedua, kita dapat menyimpulkan tidak terdapat juga perbedaan signifikan frekuensi paparan antara variabel personal selling dengan variabel promosi penjualan, dikarenakan nilai signifikansi menunjukkan angka 0,129. Angka tersebut lebih besar juga dari 0,05. Nah, pada variabel terakhir dapat kita simpulkan terdapat perbedaan signifikansi frekuensi paparan antara variabel personal selling dengan variabel hubungan masyarakat, karena nilai signifikansi menunjukkan angka 0,000. Angka tersebut lebih kecil dari 0,5. Setelah dilakukan uji analisis data serta pembahasan seperti yang telah disebutkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan. Yang pertama yaitu terdapat unsur bauran pemasaran pada playlist video brand Samsung periode 2018 hingga 2020 pada channel YouTube Gadgetin. Hal tersebut terbukti dari hasil uji reliabilitas dan uji statistika deskriptif yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan penting juga bagi peneliti adalah apakah unsur bauran pemasaran tersebut menjadi motivasi bagi audiens untuk menonton video yang memuat promosi penjualan pada kontennya. Dan selanjutnya, ketiga hipotesis yang diduga oleh peneliti juga terbukti, namun tidak seluruhnya. Yang pertama yaitu hipotesis 1, terdapat unsur bauran pemasaran, terbukti dari hasil uji statistika deskriptif. Yang kedua, terdapat perbedaan antara variabel hubungan masyarakat dengan personal selling. Yang ketiga, tidak terdapat perbedaan antara variabel PS dengan PP, variabel PK dengan PS. Nah, tidak semua variabel dapat dibuktikan hipotesisnya. Selanjutnya, yang menjadi saran penting bagi penelitian selanjutnya adalah yaitu apakah unsur bauran pemasaran dapat mempengaruhi motivasi audiens untuk menonton video yang memuat promosi penjualan. Oke, baiklah, kita sampai pada sisi akhir pemaparan video hasil presentasi saya ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah atau Bapak dosen yang telah memperhatikan atau menyimak video saya. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan mohon maaf juga jika salah tutur atau kata yang saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.